Ya, sebelum kita mendengar pembahasan firman Tuhan ya, hari ini secara khusus kita membahas tentang Allah adalah kasih atau teologi kasih ya. Dan kita bersama-sama siapkan hati kita dan kita membuka hidup kita juga supaya kita bukan hanya mengerti kasih tetapi kita memiliki. Dan kita akan membahas betapa banyaknya tentang kasih ini kita salah pengertian, salah persepsi, juga salah penafsiran. Dan kita akan belajar selama 4 kali pertemuan ini, kita belajar kasih di dalam firman Tuhan itu apa sebenarnya. Ya, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu pada hari ini, dan khususnya kami semua yang hadir bersama-sama dengan kekuatan Roh Tuhan, Roh Kudus yang menyatukan kami, supaya kami sungguh-sungguh menerima satu hati yang diperbarui oleh Tuhan. Sehingga tanpa kelahiran baru, tanpa kami diubahkan, dan hati kami dijadikan hati yang baru, maka kami tidak mungkin bisa mengerti, mengenal, dan apalagi kami bisa menghormati serta bersyukur menyembah akan kasih Kristus. Karena disitulah kami menemukan perbedaan yang sangat jauh dan sangat berbeda dan berlawanan dengan apa yang dipikirkan oleh dunia ini. Kami mohon pertolongan dari kuasa Roh-Mu, sehingga kami waktu mendengarkan firman Tuhan, kami benar-benar mempelajari dan mengerti setapak demi setapak dan bertahap sehingga kami bisa mendapatkan pengertian yang kokoh, yang kuat, berakar di dalam kekuatan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami mau belajar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, hari ini saya ingin membaca satu cerita di Alkitab, Lukas pasal 7. Dan cerita ini adalah cerita yang sangat menggoncangkan sekali ya, sangat berubah dan juga mengubah pengertian-pengertian yang manusia secara umumnya dan khususnya bangsa Israel, dan sangat istimewa itu adalah ahli Farisi orang Taurat ya, dari orang-orang yang beragama saat itu waktu mengerti tentang kasih itu jauh beda dan berlainan, sangat berbeda dengan apa yang kasih yang dinyatakan oleh Kristus ya. Saya akan bacakan Lukas pasal 7 ayat 36 sampai bawahnya. Ya, judulnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Nah, ini ayat ini, perikop ini akan saya bahas tuntas nanti beberapa waktu ya. Ini saya baca sebagai referensi aja, sebagai acuan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus, orang Farisi ya, mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Jadi Tuhan Yesus diundang bukan hanya orang berdosa, tetapi juga orang Farisi. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ya, duduk makan. Artinya apa? Bahwa dia menerima dan dia sangat baik. Dan dia tidak menghina yang kaya atau yang miskin, sama. Tidak ada pilih kasih gitu ya. 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal. Terkenal. Artinya terkenal itu sangat dikenal orang. Apanya dikenal? Ya, perbuatan dosanya. Di sini dikatakan yang terkenal, perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Kita kalau sudah ngomong perempuan yang berdosa, itu pasti pikiran kita langsung sama seperti orang-orang Yahudi, orang Israel itu. Apa pikiran kita? Perzinahan, persundalan, ya, pelacuran. Nah, memang betul di sini adalah seorang tanda petik perempuan yang sangat kotor ya, sundal dan juga pelacur juga. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ya, ini dikatakan di referensi yang lain, minyak narwastu, minyak yang mahal sekali. Ya, di situ dikatakan juga dalam Matius 26:7, Markus, Yohanes 12 ayat 3 juga ada. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ya, dicurahkan, bukan kalau kita minyak wangi kan cuma disemprotkan sedikit lah wangi. Ini enggak, dicurahkan. Ya, jadi ini artinya apa? Bukan diirit-irit, bukan ditahan-tahan, tetapi itu merupakan satu
ucapan syukur, satu kegembiraan, satu kehormatan, satu apa ya, kalau orang ngomong itu memandang Tuhan dengan luar biasa. Sehingga dia mencurahkan itu, tidak ditahan. Semua dikasih kepada Tuhan, mengalir dengan deras tanpa bisa dihalangi oleh kedagingan dia, dosanya dia. Ya, itu dicurahkan. Ayat 38. Sambil menangis, nah perhatikan ini, sambil menangis ia pergi di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya. Perhatikan saudara, posisinya perempuan ini tidak berani memandang Tuhan, dia membelakangi, bahkan mulai dari kakinya, di belakangnya. Jadi Tuhan Yesus duduk mungkin miring, nah perempuan itu di belakang tidak melihat, dan dia hanya lihat kakinya, dan dia di situ menyeka dengan air matanya. Ya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya, dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Ya. Di tempat lain, itu dari kepala, kemudian kakinya dikasih. Jadi menyeluruh ini ya, satu pengurapan sebenarnya. Lambang pengurapan. Ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu bahwa siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ditekankan lagi, ini berdosa. Perempuan yang kotor. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, nah orang Farisi itu namanya Simon. Bukan murid Tuhan Yesus ya, ini lain. Simon itu banyak. Ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ya, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon. Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi ada tiga ya. Ada tiga kata kerja, ada tiga pekerjaan, ada tiga pelayanan perempuan ini. Waktu dia diubahkan dan mendengar Kristus, dia kemudian melayani Tuhan dengan tiga kekuatan ini. Ya. Perhatikan, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya. Bukan air comberan, dengan air mata. Dan itu beda jauh mutunya. Hanya air kaki pun untuk kaki saya yang kotor yang di jalan itu, yang merupakan pekerjaan dan harus dilakukan oleh setiap rumah yang punya tamu, itu menyediakan air untuk kakinya. Apalagi seorang guru, seorang yang berpandangan dan berpendidikan, seorang yang sangat beragama, religius gitu kan, itu pasti tahu menyediakan. Ini enggak, Tuhan Yesus dibiarkan. Jadi diundang tapi enggak dihargai. Diundang tetapi enggak dihormati. Nah itu Tuhan Yesus. Dan dia mau datang. Kenapa? Karena ada, ya ini cerita ini. Karena Tuhan Yesus ingin menyampaikan kebenaran ini. Ya, perhatikan. Jadi wanita itu membasahi kakiku dengan air matanya. Tetapi, perhatikan ya, engkau tidak melakukan itu. Perhatikan dengan perkataan rambut ya. Rambut itu merupakan mahkota wanita. 45. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ini juga sama, saudara. Jadi tadi itu dikatakan air mata, air yang untuk cuci kaki dengan air mata, itu bedanya jauh, penghormatannya jauh, kesungguhannya jauh. Sedangkan ini dikatakan mencium. Engkau tidak mencium aku sebagai ya orang yang dihormati dan kemudian diterima biasanya tangannya kan. Sekali aja selesai. Wanita itu enggak, aku masuk, iya, tiada henti, bayangin. Dan yang dicium itu apa? Bukan tangannya, bukan. Karena perempuan kan, dan itu tidak boleh. Dan dia hanya diperbolehkan mencium apa? Kakinya, saudara. Kakinya. Dan ini secara tradisi itu merupakan satu tempat yang boleh melayani itu kaki. Kamu mencium itu kaki. Dan ini merupakan satu tempat yang paling rendah. Dan yang paling rendah pun ya tidak dilakukan oleh Simon, orang Farisi ini. Sedangkan perempuan ini itu menghormati sampai yang paling bawah. Dan dia mencium kakiku. Bayangkan, saudara. Kamu mencium tanganku saja enggak. Dia mencium kakiku.
Ini derajatnya beda, kerohaniannya bumi dan langit. Kasihnya itu beda sekali, saudara. Ini luar biasa. Kenapa saya cerita ini saya bawa? Karena ini mengkontraskan. Jadi orang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, aku melayani gereja, aku jadi hamba Tuhan, aku orang-orang yang suka, ya tanda petik menyanyi untuk Tuhan. Gitu. Nah, saudara perhatikan, apakah hal seperti ini adalah hal yang melayani Tuhan yang dikenan Tuhan? Belum tentu. Kenapa? Karena mutu kita itu seperti orang Farisi Simon ini. Kelihatannya mulut kita menyanyi Tuhan, hati kita itu tidak menghormati. Bisa, sangat bisa. Seperti Simon orang Farisi ini. Yesus datang nggak dihormati, nggak dicuci kaki, nggak disapa. Ya, gelundung aja gitu kan. Nggak dihormati, nggak ada penciuman, nggak ada penyapaan. Datang-datang sendiri aja. Kayak orang dari luar yang asing gitu. Nah, wanita ini sangat menghormati dan menyembah lagi. Ya, 3. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Minyak kamu tidak berikan kehormatan bagi saya. Dia minyak yang paling mahal dan dia curahkan semuanya. Kamu setetes aja enggak. Ini nilai kerohanian. Nah, di mana kan letak nilai kerohanian ini? Saudara, itu nilainya adalah di dalam kasih. Dan ini rahasianya. Di dalam kasih. Dan kalau kita tidak mengerti kasih Allah ini, saudara-saudara melayani apapun dengan iman, dengan pengetahuan, dengan teologi, dengan jabatanmu, dengan kedudukanmu, dengan keterkenalan kita, saudara, itu semuanya sia-sia. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13. Segala sesuatu tanpa kasih, semua itu sia-sia, saudara. Dan Paulus mengerti dia melayani itu bukan karena kamu, bukan karena kasih Allah yang aku terima. Kamu menghina saya, tetap saya mengasihi kamu. Kamu memusuhi saya tetap mengasihi kamu. Kenapa? Karena kasih tidak terkalahkan. Dan inilah yang kita lihat kekuatan kasih ini. 47. Sebab aku berkata kepadamu, dosanya banyak telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Ini kuncinya. Kamu berbuat kasih enggak? Enggak, kamu berbuat itu karena tugas. Kamu berbuat itu karena kamu itu, ya kamu seorang anak pendeta gitu kan. Kamu anaknya majelis, kamu, ya karena kamu punya jabatan penatua, sehingga kamu dihormati, kamu harus datang gereja. Tapi itu bukan panggilanmu, bukan kesenangan hatimu. Itu karena tugas. Celakalah kita, matilah kita, binasalah kita. Jika kita melakukan itu bukan karena kasih. Termasuk apapun kita lakukan. Menikah, bekerja, melayani semua, saudara. Semua itu. Kalau kita mengerti rahasia kasih nanti, wah, saudara-saudara akan dibukakan pemikiran-pemikiran yang jauh beda dengan cara kita mengasihi dengan dunia ini. Dan ini saya sangat bersyukur sekali karena kita punya waktu yang tidak tergesa-gesa, tapi bertahap setiap minggu terus, dan kita semakin berakar, berurat, dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan kita semakin mengerti betul-betul apa itu kasih sebenarnya. Ya. Nah, saudara dikatakan, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Di sini ada permainan antara pengampunan dan kasih. Jadi kasih itu akan keluar pada saat dia menyadari siapakah dirinya dan tidak berharganya dia. Dan dia kemudian menyampaikan pelayanannya dengan tanpa ditahan, tanpa dipikirkan, dan dihitung-hitung. Kalau kita melayani Tuhan, kita memberikan kepada Tuhan, saudara, kalau saudara memperhitungkan itu seperti saudara memberikan pada pengemis, saudara tidak lebih daripada hati saudara itu jahat sekali. Kenapa? Kamu ngasih ke pengemis, kamu begitu hatimu tergerak, aduh kasihan ini ya, tangannya kutung, aduh kita kasih 50.000. Ya kan? Tapi saudara, di dalam pelayanan Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, saudara nggak pernah punya hati seperti itu. Saudara sedang cacat rohani. Kenapa? Karena saudara memperlihatkan saudara begitu humanisnya, begitu manusiawinya kamu, begitu baiknya kamu dengan manusia-manusia lain seperti dirimu. Tapi waktu kamu kepada Tuhan, kamu perhitungkan semuanya. Wah, ke gereja tuh dihitung dulu, berapa ini? Rugi nggak saya ke gereja ini? Saya dapat apa di gereja ini? Kalau saya ke gereja ini rajin, saya dihormati nggak? Nah, saudara,
Itu bukan main dengan kasih, itu main dengan apa? Dengan harga dirimu, dan itu hancur sendiri. Nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan memperkenalkan kasih yang sejati. Bukan kasih agama, bukan kasih moral, bukan kasih kepada perbatasan dan dibatasi oleh perhubungan dan relasi ikatan keluarga. Bukan. Ini kasih yang kekal. Nah, itu kita pelajarin ya. Oke, 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. 49. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga dapat mengampuni dosa? Yang bisa mengampuni dosa itu Allah. Tidak ada satu orang bisa mengampuni dosa. Dia ini siapa? Menghujat Allah. Maka Tuhan Yesus harus dibunuh. Karena mereka benci sekali. Orang yang mengaku dirinya melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dan itu hanya boleh dilakukan oleh Allah. Maka Tuhan Yesus harus mati. Dan matinya di kayu salib. 50. Tetapi Yesus berkata perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ya, kita sudah membahas tentang iman dan perbuatan. Sudah ulang lagi di dalam YouTube dan juga sudah ditaruh di web dan juga saudara bisa pelajari sambil berjalan, saudara waktu setir, waktu kosong, saudara bisa melihat YouTube saya yang belajar satu persatu dan urutin aja semua dan saudara akan dibentuk satu pemikiran kerangka berpikir iman di dalam Kristus yang sangat alkitabiah dan sangat kalau kita ngomong itu ya kita nggak bertanggung jawab ya, kita sangat rohani dan sangat spiritualitas ya, sangat dalam sekali dan kita bersyukur untuk hal ini ya. Oke, nah kita kan membahas ini saudara ya, ini sebagai gambaran secara utuh ya, jadi ada kontras yang luar biasa apa yang dilakukan oleh ahli Farisi itu disebut sebagai profesor teologi, orang yang ngerti firman Tuhan kitab suci dengan ngelontok, tapi perbuatannya jauh dengan perempuan berdosa ini. Orang berdosa yang sudah diubahkan oleh Tuhan bertobat dan dia bisa melakukan perbuatan dan Tuhan mengatakan apa? Jauh beda Simon, perbuatanmu, tingkah lakumu, penghormatanmu, sikapmu kepada saya dengan perempuan ini jauh beda. Dan kita jangan sampai terjebak dengan Simon orang Farisi ini. Saya pun waktu kecil terjebak banyak. Sebelum saya ngerti tentang kasih Allah itu apa. Oke, nah kita akan melihat yang kita pelajari ya. Kita pelajari bersama-sama. Nah, saudara, kenapa kita bahas kasih? Kasih adalah satu tema yang sangat besar dan terpuncak di dalam pengertian kita mengenal Allah. Jadi artinya begini, saudara. Saudara mengenal Allah, saudara nggak akan bisa mengenal Allah tanpa saudara mengalami kasih Allah dulu. Di situ. Jadi kalau Allah memberitahukan pada kita, akulah Allah. Nah, saudara-saudara nggak akan mampu. Kenapa? Karena kita hanya bisa merasakan Allah itu di dalam kasih-Nya. Mengenal Allah di dalam kasih-Nya. Di luar itu, saudara. Kita nggak bisa kenal Dia. Kasih dan Allah. Jadi ada satu yang penting sekali. Nanti saya akan bahas ini ya. Nah, saudara perhatikan. Dan juga di dalam perintah perjanjian baru ada perbedaan. Dalam perjanjian lama ada perintah kasih. Sama, dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan tentang perintah kasih. Dan perintah kasih itu perintah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus perintahkan kembali? Dan dia mengatakan, di dalam Matius ulangan juga sama, kalimatnya mirip gitu ya. Dan terutama di dalam Markus 13, Markus, tadi ini ayat. Ya, Markus 12:31. Nah, saudara dikatakan di situ ditambahkan satu kata, aku memberikan perintah baru. Yohanes juga mengatakan hal yang sama. Jadi bukan perintah yang lama, bukan perintah kasih yang sama isinya, sama semua maksudnya, tetapi baru. Nah, barunya itu apa? Nah, saudara perhatikan, orang pikir barunya itu, wah karena sekarang sudah kita lihat ada model kasih yang baru, Yesus mati bagi saya. Nah, itu baru. Barunya apa? Ya kita mengasihi Allah sekarang, sudah kenal kasih Allah itu nyata di dalam Kristus, gitu kan? Dan perjanjian lama belum ada Kristus. Nah, apakah barunya seperti itu?
Hanya sebatas kita tahu, oh ya barunya itu begini. Nah, barunya bukan hanya karena hal-hal yang bersifat pengetahuan, bukan. Tetapi baru kasih Allah yang baru itu betul-betul baru menyeluruh. Bukan cuman pengertiannya baru, tapi baru memperbarui hidup kita, mengubahkan dan mentransformasi semua pemikiran kita. Nah, nanti kita akan mengerti bahwa semua kegiatan, tindakan, semua apa yang kita terima dari Allah, perbuatan Allah, aktivitas Allah, semua, ya istilahnya tuh gerak hidup Allah. Saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas, dasarnya adalah kasih. Dan itu hebat sekali. Dan kasih inilah yang menjadi kekuatan orang percaya. Kasih ini yang menjadi kekuatan orang kalau kamu jadi anak atau ibu, bapak, atau orang tua, atau apapun jabatan kita. Jika kamu mengerti kekuatan Allah bertindak dalam segala sesuatu atas dasar kasih, maka kamu pun sama. Kamu harus melakukan tindakan kasih yang karena kamu dikasih Allah, sehingga kamu mampu melakukan tindakan kasih. Artinya apa, saudara? Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan perintah yang agung adalah kasih, dan dia memberitahu ini kasih yang baru, saudara, artinya apa? Bahwa tidak pernah ada yang bisa melakukan kasih yang dikenan oleh Tuhan. Kok aneh, Pak? Selama ini belum ada yang bisa melakukan kasih. Nggak ada. Loh, Musa dikatakan sangat lemah lembut hatinya. Iya, tapi dia tidak berbuat kasih yang dikenan oleh Tuhan. Musa berdosa dan dihukum oleh Tuhan. Kasih itu sempurna, kasih tidak melanggar Tuhan, kasih tidak melakukan ketidaktaatan, kasih tidak memberontak, kasih itu menutupi, kasih itu membangun, kasih itu mengubahkan segala sesuatu, dan kasih, orang yang memiliki kasih, tidak ada ketakutan dalam dirinya. Nah, itu dicatat dalam Alkitab semua. Nah, saudara, di sini kita mulai membuka pelan-pelan. Jadi sekat-sekat yang menghalangi kita mengerti kasih Allah sejati, itu pelan-pelan saya bukain, saudara. Saya tunjukkan. Nah, saudara, kalau saudara sudah tahu ada sekat, ada selubung, ada yang kabur, saudara, itu singkirkan satu. Tambah lama nanti, setiap minggu kita belajar kasih Allah, saudara akan melihat begitu jelasnya kasih Allah, dan kita terkagum, tertegun, takjub. Wah, berarti seluruh hidup saya ini, semua kejadian dalam hidup saya ini, itu adalah perbuatan kasih Allah. Jadi itu ujungnya nanti kita semua adalah for the glory of God, untuk kemuliaan Allah. Jadi kasih yang tertinggi adalah mempermuliakan Allah. Anak mempermuliakan Bapa, Bapa mempermuliakan anak. Di mana itu hubungannya? Kasih yang tidak pamrih, tidak pilih kasih, dan tidak membagi-bagi. Kasih itu selalu meluber. Kasih itu selalu berlimpah-limpah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, seluruh jiwamu, seantero hidupmu. Dan itu kasih. Kita nggak bisa kasih Tuhan Allahmu ya setengah hati aja lah. Ya sebisa saya. Aduh, saya mau melayani. Pak, saya melayani sebisa saya. Saudara nggak bisa melayani seperti itu. Saudara melayani gimana? Segenap hati saya, Pak, saya akan melayani. Kamu menikah. Kamu mencintai istrimu dengan apa? Ya kalau dia cinta saya cinta dia, Pak. Kalau dia nggak cinta saya, ya saya nggak mau, Pak. Loh, itu bukan kasih. Itu kasih hubungan manusia. Kasih Allah nggak bisa seperti itu. Nah, kalau kamu tidak memiliki kasih Allah, kamu nggak bisa mengasihi suami, anakmu, dan manusia yang lain dengan kasih yang tanpa pamrih itu. Jadi waktu dia sakit, waktu dia apapun, kamu tetap mengasihi. Kenapa? Kamu diikat dengan kekuatan kasih Allah. Ya, luar biasa ini. Dan kita bersyukur kita bisa belajar. Jadi perintah teragung terpenting adalah sesuatu yang baru. Apa yang baru? Karena tidak pernah ada orang yang berbuat menyenangkan Allah. Saudara, Bapak kok tahu? Kok pinter-pinter sendiri? Ngarang-ngarang sendiri? Bukan, saya bacakan. Matius 3:17. Ya, Matius 3:17. Matius 3:17. Dan ada di kitab yang lain ya. Di Mazmur, Yesaya, Lukas pasal 9:35, Matius 12:18,
17 ayat 5 dan ada beberapa lebih dari 5 ayat referensi tentang ini. Perhatikan, saudara. Matius 3:17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, satu-satunya manusia yang dikatakan oleh Bapa, oleh Allah, Bapa kita itu yang mengutus Kristus, dan yang suara itu satu-satunya keluar langsung dari surga, langsung ke bumi, dan langsung hari itu di depan orang-orang yang mendengar suara itu adalah Yohanes dan Tuhan Yesus. Yang lain nggak dengar. Yang lain kayak suara apa itu nggak tahu. Yohanes dan Tuhan Yesus. Yohanes melihat itu, menceritakan itu. Dan bukan hanya Yohanes, nanti murid-murid Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes mendengarkan itu waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Luar biasa, saudara. Nah, perhatikan. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Tanpa kasih, saudara tidak bisa berkenan. Dan di dalam kasih itu, kamu bisa mengerti kasih Allah dengan imanmu. Maka tanpa kasih, tanpa iman, kamu tidak bisa berkenan pada Allah. Inilah dikatakan anakku. Anakku satu-satunya. Anakku yang kuutus dan tidak ada lain yang kuutus. Kita ini bukan anak Tuhan. Anak Allah, bukan. Kita anak-anak Allah di dalam Kristus. Kita anak angkat. Karena Kristus anak Allah. Jadi anak Allah itu cuma tunggal satu. Nggak ada anak Allah yang lain, saudara. Maka ada nyanyian. Aku anak Allah, kamu anak Allah. Aku anak raja, kamu anak raja. Anak raja itu tunggal cuma satu. Anak Allah cuma satu, saudara. Dalam pengertian Alkitabiah, kita belajar ini ya. Lagu-lagu itu dulu kan kita pikir benar gitu kan. Tapi waktu kita lihat secara teologianya, nggak benar juga. Ini kurang tepat. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya kita bisa maklumi. Karena yang ngarang nggak ngerti teologi ya. Nggak ngerti firman Tuhan. Nah, saudara dikatakan di situ, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi selama ini, tidak ada satu manusia yang dikasih Allah. Tidak ada manusia yang mengasihi Allah. Dan tidak ada manusia yang berkenan. Tidak ada manusia yang berkenan kepada Allah dan memperkenankan Allah. Jadi waktu dia berkata pada Tuhan Yesus, itu satu-satunya manusia segala abad, segala zaman. Dari dulu manusia ada sejak Adam sampai akhir zaman. Hanya satu manusia yang dikenal oleh Tuhan. Siapa? Anakku yang kukasih. Saudara, ini kalimat satu aklamasi, satu proklamasi juga. Satu determinasi, satu penentuan. Ini loh anak, ini loh manusia yang berkenan pada Tuhan. Satu-satunya manusia. Kenapa, saudara? Karena Matius 3 ayat 17, itu kata-kata pertama Bapak surgawi dari surga yang langsung berkata kepada anak. Sebelum anak mengerjakan semuanya, sebelum melayani apapun, saudara, harus ditetapkan dulu dan diakui dulu. Dan sebelum dia melakukan semuanya, Bapak mengatakan, ini loh anak yang kukasih. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Taatilah dia. Saudara, di sini kita langsung melihat semuanya. Oh, jadi baru itu apa? Baru bukan pakaian baru, wanginya seger, bukan. Saudara. Tetapi dulu tidak ada yang melakukan dan tidak ada yang berkenan, tidak ada yang dikasih Allah dan tidak ada yang mengasihi Allah. Semua orang itu bajingan semua. Semua orang memberontak, semua orang itu melawan. Bangsa Israel ribuan tahun dicintai Tuhan, tetap hatinya tegar tengkuk beku. Dan itu hatinya dari besi atau gimana. Nggak pernah bertobat. Nyesel nggak pernah bertobat. Sampai Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Sehingga kamu nanti yang keras hati itu akhirnya bisa lembut di hadapanku. Kenapa? Karena aku memberikan hukum yang baru. Dan di dalam anakku yang tunggal, dia akan menyatakan kasihku yang terdalam. Dan dialah kasih itu. Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes. Ya, ayat 4. Allah adalah kasih. Tapi kasih bukan Allah. Jadi, kenapa perintah agung ini? Karena tidak ada orang yang bisa melakukan ini kecuali satu orang, Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini kita tangkap dulu ini ya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa dia bisa mengasihi Daud, terus kemudian Yakub, nggak ada, saudara. Nggak ada satu manusia di dalam Alkitab yang dikatakan oleh Tuhan dari surga dan dijelaskan, ini anak yang kukasih, dia berkenan. Nggak pernah ada kecuali Tuhan Yesus. Dan tidak akan pernah ada selama-lamanya.
Nah, ini kekuatan kita mengenal Kristus. Saudara, kenapa kita bersyukur? Karena kita melihat semua rahasia yang terbesar apapun dalam Alkitab, itu kuncinya itu di dalam Kristus. Nah, itu kenapa kita memakai nama gereja Puritan. Kita mau gereja yang murni, pure itu murni, Puritan. Gereja yang mau betul-betul apa yang ada dalam Alkitab dan kita mau bersih dari seluruh pengaruh manusia, filsafat semua. Enggak, kita mau bersih, kita mau betul-betul Alkitab ngomong apa kita pelajari, murni seperti susu yang murni. Makanan yang betul-betul sehat yang kita makan dalam jiwa kita, roh kita. Sehingga itu akan membangun iman kita. Dan saya percaya seluruh rasul-rasul bapak-bapak gereja sampai hari ini dan sampai akhir zaman, berita ini tidak akan mati dan terus akan berjalan. Ya. Oke. Nah, saudara, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 13. Kita lihat ya, Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes, 13 ayat yang 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu engkau menjadi terang dan garam, menjadi saksiku. Perhatikan, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudara, jadi ciri yang paling utama orang Kristen, murid Kristus, itu ciri utamanya apa? Kekuatan kasih, saling mengasihi, saling memberikan, saling melayani, saling memperhatikan, saling menegur, saling. Dan itu artinya apa? Kasih itu tidak pernah untuk diri sendiri. Kasih itu tidak berpusat pada kepentingan diri sendiri. Kasih itu adalah berpusat pada kemauan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, saya lakukan. Dan saya memberikan hidup saya untuk Tuhan kepada orang lain. Kasih Tuhan Allahmu dan kasih sama manusia. Jadi kasih itu menghindari kita dari egois, berpusat pada diri, kepentingan diri semua. Enggak. Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin bisa melihat orang lain. Dan kita semakin terbuka menolong mengasihi orang lain. Dalam segala hal perbuatan Allah yang akan dilakukan melalui kita ataupun melalui orang lain, orang Kristen yang lain. Dan itu menyatakan kasih Allah. Saya punya proyek gitu ya, memberikan beras, memberikan kasih kemurahan kepada orang-orang. Siapapun kita ketemui yang Tuhan panggil, Tuhan gerakkan kita berikan. Kita punya proyek memberikan pertolongan kepada orang-orang buta karena mereka nggak bisa makan. Mereka susah. Ya, kita berikan paket sembako, beras semuanya. Nah, saudara, perhatikan, saudara, bahwa perbuatan kasih inilah yang menyatakan bahwa kamu adalah murid-muridku. Dikatakan di sini, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Jadi kasih ini bukan hanya menjadi ciri khas Allah Tritunggal, menjadi ciri khas komunitas orang Kristen, tapi menjadi ciri khas kekristenan. Bisa dibaca oleh dunia, bisa dibuktikan oleh dunia, bisa diwujudkan dalam dunia. Itu apa? Kasih, saudara. Jadi kalau orang ke gereja, cuman ke gereja pulang, ke gereja pulang, gereja pulang, gereja pulang, dan tidak berbuat apa-apa, dan dia sukacita di sana, tapi tidak punya hati saling mengasihi, memperhatikan orang lain, dan kita hanya berpusat pada diri ke, wah saya ingin punya pengetahuan yang bagus, teologi yang bagus, wah saya cari pendeta-pendeta yang pinter, yang sangat fasih dalam berkhotbah. Saudara-saudara sedang membunuh kasih itu. Kenapa? Karena bukan itu yang Tuhan minta. Kamu ikut saya karena kamu ingin mendapatkan makanan, kamu ingin mendapatkan kesuksesan, udah, jangan ikut saya. Kenapa? Ya karena Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu, yang bisa kamu minta seperti dukun, atau seperti paranormal, atau doa-doa seperti lampu Aladin. Gak bisa, saudara. Kenapa? Karena kalau kamu tahu kasih saya, seluruh hidupmu, baik itu yang gelap, baik itu yang terang, baik yang kamu alami itu kesesakan, kejahatan, semua, bahkan sampai kedukaan, kematian. Saudara, itu semua menyatakan, begitu besarnya aku mencintai engkau. Dan itu kasih Allah. Kita yang mengerti ini baru kita tahu,
Oh, betapa luar biasanya Tuhan. Pak, bagaimana bisa mengerti kasih Allah melihat anak-anak yang dibantai, orang Kristen yang dibantai, yang mati menjadi syahid, dan banyak di negara-negara itu begitu banyak orang-orang Kristen yang matinya sengsara luar biasa. Saya katakan, begitu besar kasih Allah. Untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan betapa kasih Allah itu dicurahkan atas dunia ini, termasuk kepada kita. Jadi kalau orang, tadi ada kesaksian ya, Pak Kian Ken itu ketabrak orang. Dan kita pikir, aduh kita sakit, waduh kita luka abu gitu kan, wah bengkak gitu. Saudara, perhatikan baik-baik. Di luar semua apa yang peristiwa yang terjadi, saudara, itu menyatakan apa? Begitu besarnya kasih Allah. Nah, sambil berjalan, saudara akan mengerti ini nanti, yang saya beritahukan tentang kasih ini. Bahkan sampai yang terakhir, saudara, kalau saudara ingin puncaknya, ya, supaya kita dapat kuncinya langsung. Yesus mati di kayu salib, itu menyatakan kasih Allah yang teragung, terbesar, yang terindah. Dia mati. Kalau saya melayani sampai mati gitu, wah kalau bisa Pak, melayani itu ya yang enak Pak, matinya yang enak. Dan kalau seperti itu, wah. Nah, saudara, dalam pikiran kita apa? Karena kita punya moralitas, kita punya kesusahan, diukur dengan apa? Dengan ukuran-ukuran dunia ini. Kasih tidak bisa diukur dengan dunia ini. Kasih tidak bisa dihakimi oleh filsafat, oleh moral, kebaikan manusia. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena kasih membuktikan betapa berdosanya moral, betapa jahatnya orang agama, betapa kejamnya pemerintah. Dan buktinya apa? Yesus dihukum mati karena agama. Yesus diputuskan mati karena hukum negara. Dan itulah bukti apa? Kasih Allah yang adil. Kalau kamu tidak mendapatkan dia mati di kayu salib, tidak ada keadilan, keselamatan dari Tuhan. Setelah ini, kita mendapatkan satu kunci yang penting sekali. Jadi semakin engkau berbuat kasih banyak, kamu semakin tahu di mana dirimu. Dan semakin saya mengerti diri saya dalam kelemahan, dalam dosa saya, maka di situ semakin kuasa kasih Allah itu semakin nyata dan kuat sekali di sana. Dan kasih dan Allah itu tidak pernah terlepas. Jadi sumber kasih itu siapa? Bukan diri kita. Kita diciptakan. Kita berada karena benda-benda lain. Dari debu dan tanah. Dari roh Allah. Dan siapa yang memiliki kasih? Ya Allah sendiri. Sumber kasih siapa? Ya Allah sendiri. Jadi kalau saya bisa mengasihi anak saya bisa mengasihi suami saya bisa mengasihi istri saya. Saudara, itu kasih bukan dari dirimu loh. Kalau dari dirimu, wah semua akan terbatas semua, saudara. Relasi storge, family, relasi eros, relasi suami istri, relasi nafsu seksual. Nah, kalau filio, pertemanan, friendship, semua terbatas semua. Dan satu hanya kasih yang tak terbatas apa? Agape. Kasih yang tak terbatas. Kasih Allah. Dan semua kasih itu berasal dari Allah. Tapi karena manusia berdosa, kasih itu akhirnya dimengerti dalam dosa. Dan kemudian terbitlah 4 kasih di dalam filsafat. Dan kita tidak memakai 4 kasih ini, saudara, sebagai ukuran kita. Philia, storge, eros, dan kemudian agape. Kenapa kita nggak pakai ini? Karena Alkitab tidak memakai itu ukurannya. Ukuran Alkitab apa? Kristus. Puncak kasih, sumber kasih, kekuatan kasih, contoh kasih, model kasih. Dan dialah. Dan bukan filsafat, saudara. Bukan pengertian kita, bukan pengertian kultur kita, nenek moyang kita, papa saya ngomong ini, wah saya orang Chinese, kebudayaan Chinese mengenai kasih itu, bagaimana kasih itu harus tahu kok pada orang tua, harus hormat orang tua, harus semuanya. Saudara, itu semuanya, hubungan itu hubungan relasi manusia horizontal. Dan kita tidak bisa memakai itu sebagai ukuran kasih Allah yang kekal. Nggak bisa. Ya. Dan kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti ini dengan baik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Saudara, jadi Allah dengan kasih itu tidak terpisahkan. Jadi, mengapa Tuhan mengatakan ini hukum yang baru, perintah yang baru? Karena tidak ada orang yang bisa melakukannya. Dan dialah yang bisa menggenapi.
Jadi kasih itu hanya bisa diakui oleh Bapa jika kasih itu sempurna. Kenapa? Karena Bapa sempurna. Maka kasih anaknya pasti dilakukan sempurna. Dan tidak ada di dalam kasih itu kesalahan satupun dan kelemahan ketidaktaatan satu kali pun nggak ada dalam diri Tuhan Yesus. Sedangkan nabi-nabi, orang-orang yang luar biasa seperti Musa, Elia, semua di dalam kelemahan semua. Saudara, Yakub dalam kelemahan. Apalagi kita lihat Abraham, Ishak dalam kelemahan, dalam dosa. Abraham itu dosanya banyak sekali. Apalagi Daud, dosa yang banyak sekali. Salomo lebih banyak lagi. Karena kasih menutupi dosa. Karena kasih itu Allah setia. Karena kasih Allah begitu kasih setianya. Selalu mengiring hidupmu. Kasih setiamu sepanjang hidupku. Kasih setiamu melebihi hidupku. Saudara, kalau saudara percaya kepada Kristus dan saudara bisa mengerti Kristus, wah, saudara luar biasa sekali. Kenapa? Kamu mendapatkan kasih yang menjamin hidupmu, yang terlihat dan tak terlihat, yang bisa dimengerti dan tidak bisa dimengerti, yang kamu bisa nikmati dan yang kamu di luar sampai kamu nggak bisa nikmati, terlalu besarnya itu, terlalu agungnya, dan itu semua di dalam Kristus sebagai kunci pembuka kasih Allah yang terbesar, yang paling menakjubkan. Ya, oke. Nah, saudara perhatikan, kasih dengan diri Allah itu tidak terlepas, tetapi saudara jangan mengerti seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Kita lihat ini di dalam Alkitab. Ya, di dalam Perjanjian Lama. Ya, nah kita melihat ini. Ini agak singkat aja. Ya, besok mungkin saya ulang sedikit dari Sabtu jam 7. Nah, saudara perhatikan. Di dalam Alkitab ada 4 kata yang Perjanjian Lama ya, yang dipakai sebagai kasih. Artinya mencintai, menyenangi, ya termasuk berkenan, termasuk di situ sesuatu tindakan yang tanda petik menghormati, mengasihi, dan juga bisa arti manja. Ya, memanjakan bisa. Ya, semua itu mencakup begitu banyak dan begitu luas arti kasih. Yang pertama, aheb atau ahab atau ahab ya, aheb atau ahab. Nah, saudara, itu dipakai paling banyak secara umum di dalam Alkitab. Itu hubungan kasih Allah kepada manusia, manusia kepada manusia, manusia pada Allah. Itu umum adalah kasih. Kalau kita ngomong, kamu cinta saya nggak? Dia cinta nggak? Kamu cinta negara nggak? Nah, seperti itu. Jadi itu nggak ada masalah. Ya. Dan itu kejadian-kejadian hal yang sangat umum. Dan bisa untuk bukan kepada orang yang hidup, tapi bisa kepada anjing. Saya mencintai anjing saya. Nah, bisa mengasihi anjing saya. Saya mengasihi makanan. Saya senang makanan ini. Nah, itu bisa. Makanan apapun, pertanian, kesukaan kita, itu bisa artinya kasih. Nah, karena kasih begitu luas dan menyeluruh, jadi kasih itu akhirnya bagi Alkitab itu dibedakan dengan kata yang baru, nanti yang keempat ya. Jadi Ahab dan Ahab itu kasih yang secara umum. Dan khususnya Ahab itu adalah kasih yang bersifat nafsu seksual. Orang-orang dewasa, suami istri, ya, saling mengingini dan saling memberi, saling melayani dan dilayani. Dan itu ada di dalam Kidung Agung. Yeremia juga ada dan semuanya Ahab. Dan digunakan ya nggak banyak, cuma 30 kali. Yang kasih manusia ya. Nah, kasih yang dot itu yang kasih yang bersifat seksual, bersifat relasi. Tadi itu Ahab kasih secara umum. Sama dengan philia dalam bahasa Yunani itu ya. Philia dengan storge itu sama. Nah, kalau yang dot ini itu sama dengan eros. Dot ya. Diterjemahkan menjadi kasih penuh dengan nafsu. Nah, Kidung Agung itu kasih suami istri, hubungan suami istri. Nah, itu khusus ya. Dan itu sedikit sekali dipakai. Nah, yang terakhir adalah kasih yang paling banyak diterjemahkan dan ini intinya. Nah, ini kalau kita salah terjemahkan, salah mengerti, nah saudara, kasih itu akhirnya menjadi kita kehilangan akarnya. Apa? Itu hesed. Hesed artinya apa? Kasih yang menyatakan satu pemberian, kasih yang menyatakan satu ekspresi. Apa itu? Belas kasihan. Atau kasih yang terus-menerus, tidak berhenti dan tidak mengenal give up, stop. Dan dia ada di dalam kekekalan. Dia ada karena tidak ada yang bisa menghentikannya.
Kasih tidak pernah berhenti. Kasih tidak pernah tamat. Nah, itu di dalam 1 Korintus 13 dikatakan. Love is never ends. Love is never give up. Ya kan? Stop dan semuanya. Unstoppable atau steadfast. Itu sama, kata-kata itu semua. Jadi kasih di sini lebih ke arah apa? Jadi dalam perjanjian lama yang tidak ditangkap oleh kita dan itu diulang oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius 9 ayat 13 sampai 23 itu ada di situ semua. Bahwa inti dari ibadah orang Kristen adalah belas kasihan. Kasih itu sendiri, itu intinya. Apa intinya? Kasihlah sesamamu, perhatikanlah sesamamu, dan pelihara sesamamu. Dan jika sesamamu yang tidak pernah bisa ditolong dan kamu tahu dan kamu bisa menolong, dan kamu harus memberikan kasih Allah itu. Loh Pak, kan dia bukan orang Kristen, dia kan musuh saya. Nah, itulah kesempatan kasih Allah. Dan itulah yang akan menghakimi orang itu. Saya nggak pernah mendapatkan kesaksian. Lu, anak-anakku ngirim kamu di depan rumahmu, ngasih beras. Mengasih perhatiannya dan mengasih pertolongannya. Ngasih kamu uang, banyak sekali. Oh, itu kamu Tuhan. Nah iya. Oh, tapi kan saya nggak senang orang Kristen. Ya salahmu sendiri. Di situ, saudara. Jadi artinya apa? Satu ungkapan kemurahan. Nah, murah bukan murahan, saudara. Murah itu artinya diberikan tanpa ditahan, itu murah. Murah itu artinya bahwa bukan ya barang yang murah, bukan. Murah itu artinya apa? Hatinya tuh lepas. Berlimpah. Nah, itu murah. Kasih Allah itu penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasihan, dan dia itu limpah. Kita kalau mengasihi itu limpah. Ya. Jadi mercy, belas kasihan, kemurahan, atau dikatakan bisa loving kindness. Jadi kebaikan-kebaikan yang dinyatakan di dalam kasih, loving kindness. Perbuatan-perbuatan yang sangat mengasihi Tuhan. Jadi kalau saya melihat orang-orang yang di jalan perlu ditolong, saya memberikan dia makanan, apalagi saya mampu dan kemudian saya menyediakan pekerjaan, saya kemudian memelihara dia. Oh, itu kasih Allah mengalir dalam hidup orang itu. Tapi orang-orang berdosa tidak mengenal kasih Allah. Walaupun sudah menerima kasih Allah, tapi mereka tidak pernah mengenal kasih. Kenapa? Karena hati mereka tidak tahu budi, tidak tahu terima kasih. Tapi kita mengasihi tidak bergantung pada tidak tahu budi dia. Kita mengasihi karena kasih Allah yang mengalir dalam diri saya. Dan waktu dicurahkan, saya tidak menuntut orang itu kemudian ngerti seperti saya. Kenapa? Karena itu kasih kemurahan. Dicurahkan pada Allah. Yang bisa mengembalikan adalah orang-orang sudah menerima kemurahan Allah, menerima pengampunan Allah. Maka kalau kamu menerima pengampunan, kamu sudah hutangmu dihapus 10 triliun, maka kamu harus bisa menghapus orang lain yang berhutang pada kamu 10 juta. Kenapa? Terlalu ringan. Dan kamu bisa. Kenapa kamu cekik dia? Nah, ini semua sama. Kasih pengampunan semua sama. Yang bisa mengalirkan siapa? Orang-orang yang memiliki kasih Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan dia bisa mengalirkan itu dan tidak pernah ditahan oleh siapapun. Dan itulah belas kasihan. Aku memilih Yakub dan aku tidak memilih Esau. Aku membenci Esau, aku mencintai Yakub. Dari mana itu? Dari belas kasihan Allah. Aku berbelas kasihan kepada siapapun, aku berbelas kasihan. Dan aku tidak mau berbelas kasihan juga dari saya. Jadi aku tidak memilih. Kenapa Tuhan saya kok percaya? Kok dia nggak bisa percaya teman saya ini baik loh Tuhan. Dia orang yang mengerti, dia merhatikan orang miskin. Dan dia banyak mempersembahkan ke masjid, ke kelenteng, ke gereja. Kenapa dia kok nggak masuk ke hidup kekal? Nah, saudara perhatikan. Karena belas kasihan Allah. Bukan bergantung pada dia. Perbuatan dia bukan. Bergantung pada Tuhan. Kedaulatan Tuhan, hak Tuhan. Karena dia yang punya wisdom. Dia punya hikmat. Kenapa Tuhan tidak memilih dia, kamu memilih saya? Itu semua hikmat Tuhan. Dan kamu bersyukur. Kamu jangan tuntut Tuhan. Kalau saya diselamatkan, oh, dia harus diselamatkan Tuhan. Keselamatan saya dan dia bukan menentukan kamu. Tuhan, selamatkan dia. Dia lebih baik dari saya banyak dosanya. Dia baik. Tuhan harus selamatkan dia. No. Kenapa? Karena di situ kita melihat. Kamu menerima kasih Allah. Kamu menerima kasih yang khusus. Kasih yang umum dia. Kamu yang khusus dalam Kristus. Dan kamu diikat dalam perjanjian. Dia tidak diikat. Nah, saudara, tidak mungkin saya yang sembuh kemudian saya menuntut Tuhan supaya setiap orang itu kemudian disembuhkan Tuhan. Saudara, itu
Nggak mungkin, karena kemurahan Tuhan. Itu bergantung pada hati Tuhan, kerelaan Tuhan. Jadi rela nggak Tuhan? Tuhan nggak mau, ya sudah. Kita nggak bisa apa-apa, karena kerelaan Tuhan. Bergerak dari hatinya yang agung, yang pintar mulai dari siapapun, yang berhikmat, dan tahu rancangan, dan semua tahu bagaimana Tuhan itu. Dan kita percaya pada dia. Kasih itu sangat erat dengan kedaulatan Tuhan. Kasih sangat erat dengan kesucian Tuhan. Kasih sangat erat dengan apa? Dengan seluruh karakter Tuhan. Dan satu-satunya yang dinyatakan, Allah adalah kasih. Saudara, tidak pernah kita mengatakan, Allah adalah kudus. Allah adalah kasih. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kasih merupakan satu kelengkapan dari seluruh gerakan Allah. Sedang kekudusan itu dalam diri Allah. Kasih itu yang dinyatakan keluar semuanya. Jadi Allah mengasihi kita tanpa menguduskan dia. Bisa. Ya, ngerti maksudnya? Jadi Allah yang kudus mengasihi orang berdosa. Bisa nggak? Bisa. Dan orang berdosa kemudian tidak menerima Tuhan, mencaci maki Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Tetapi orang-orang yang percaya, yang mendapatkan kasih Allah secara khusus, yang menyelamatkan, itu mendapatkan kasih yang dikuduskan. Kasih yang dibuat setia. Kasih yang diampuni. Nah, itu bukan orang lain. Jadi kasih itu begitu besar, melampaui daripada batasan semua ada. Dan dia mengasihi. Begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Semua orang berdosa pun dikasih Allah. Iya, tetapi suruh perhatikan. Kasih itu, waktu dia buka kemurahan dan belas kasihannya, dan Tuhan sendiri yang memilih orang-orang yang akan sesuai dengan sifatnya dia, kekudusannya, kesetiaannya. Jadi waktu Tuhan menyatakan kasihnya, dan waktu Tuhan menyatakan kamu yang aku selamatkan, itu merupakan pemilihan, pemisahan, pengudusan. Jadi kasih itu tak terbatas. Tapi begitu Tuhan kemudian memilih orang-orang di dalam kesucian dia, di dalam hikmatnya dia, dalam kerelaan dia, dan itu kasih yang khusus yang menyelamatkan. Jadi Allah mengasihi isi dunia. Iya dikasih, tapi tidak seluruh isi dunia diselamatkan. No. Tetapi barang siapa, nah baru ini kasih yang khusus. Allah mengasihi dunia, itu kasih yang umum. Tetapi barang siapa yang mengasihi anaknya, beroleh hidup kekal. Bukan semua kasih dunia itu hidup kekal. Enggak. Dan disinilah kekuatan daripada kasih orang Kristen adalah kasih di dalam kekudusan Allah. Kasih di dalam kesetiaan Allah. Sedangkan kasih orang lain itu kasih kemurahan Allah yang diberikan karena Allah sempurna. Allah sempurna. Allah mengasihi musuh-musuhnya karena Allah sempurna. Tapi yang membuka hatinya itu yang dicinta oleh dia. Yang dikenal oleh dia. Diubahkan hatinya. Yang tidak, ya Tuhan kasih kemurahan. Dalam sementara waktu ini, general revelation, kemurahan Allah yang untuk semua orang, dan memelihara manusia. Jadi Tuhan, hujan dan panas diberikan pada orang percaya dan tidak percaya. Hujan dan panas. Hujan untuk orang berdosa dan tidak berdosa. Orang Kristen dan orang Kristen kasih. Panas juga sama. Dan itu kemurahan Allah. Maksudnya apa, Pak? Begitu sempurnanya kasih Allah itu. Sehingga kasih Allah itu bisa diterima oleh semua orang. Dan seperti kita juga sama. Dan kemudian kita mengasihi seperti Allah mengasihi. Allah mengasihi dengan sempurna. Kita mengasihi bahkan orang yang memusuhi kita. Kita bisa kasih. Kenapa? Karena Allah sempurna. Kasihnya tidak memilih-milih kasih. Dan dia curahkan. Tetapi di dalam kekudusan, di dalam tanggung jawab sebagai orang Kristen, kita berhak memberitahu itu. Ya, ini nanti ada lanjutannya. Ya, kita cukup hari ini, kita bisa mengenal hal seperti ini. Jadi kasih dan Allah itu, dan bagaimana sudah saya jelaskan, bahwa kasih itu adalah kasih yang terikat dengan perjanjian. Itu namanya hesed. Kesetiaan itu hemet. Hesed dan hemet. Dan itu dua. Kasih dan kesetiaan. Saya bahas di sini cuma hesednya. Kenapa? Karena kasih yang bersifat kesetiaan covenant. Ada perjanjian ikatannya. Jadi waktu kasih Allah, kasih ilahi, kasih Bapa itu, kasih Tuhan itu adalah kasih yang terikat dengan siapakah dia sebenarnya. Jadi kasih yang mengikat diri. Jadi apakah dunia dikasih Tuhan? Iya dikasih Tuhan. Tetapi di dalam kekudusannya, di dalam keadilan kebenarannya, Tuhan memilih orang-orang barang siapa yang percaya. Dan itu kerelaan Tuhan. Pilihan Tuhan.
Allah begitu besar kasih Allah akan dunia, begitu besar, begitu murah kasih Allah ini. Tapi barang siapa percaya, nah disinilah Allah rela memilih orang-orang itu. Dan tidak semua orang dipilih. Kenapa? Karena Allah sempurna. Allah adil. Kalau semua dipilih, nah gimana keadilan Tuhan? Gak bisa. Jadi kasih itu merupakan satu kekuatan orang percaya, karena itu kekuatan dalam diri Allah. Jadi kasih itu adalah begitu terbuka dan begitu luas. Bahkan musuh pun bisa kamu kasih. Orang Samaria baik hati mengasihi orang yang musuhnya. Padahal harusnya orang itu diperhatikan oleh pendetanya, diperhatikan oleh imamnya. Orang Lewi, imam, tidak perhatikan, cuma dilihat. Ya, lu harusnya kamu pemimpin tertinggi, yang kaya, yang sangat rohani, yang sangat luar biasa itu, mampu menolong. Lu kamu tinggalkan. Lu ini adalah rakyatmu, sesamamu, bangsamu, yang kamu perhatikan. Lah kok sekarang musuh yang nolongi itu? Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menempelak rohani mereka. Jadi tempeleng rohani ini ke muka orang-orang Farisi ahli Taurat. Wah, begitu menyakitkan, saudara. Kenapa? Karena mereka ditelanjang, mereka ditohok oleh Tuhan Yesus. Dan dihujam oleh Tuhan Yesus dengan satu, bahwa kamu tidak memiliki kasih, kamu tidak berbelas kasihan. Di situ. Orang Samaria yang murah hati, orang Samaria yang baik hati, orang Samaria yang penuh dengan kasih. Padahal itu musuhmu. Sekarang musuhmu mengasihi kamu. Dan Tuhan bisa balik, kamu mengasihi musuhmu. Kamu nggak bisa, musuhmu mengasihi kamu. Memalukan sekali kamu. Ada pernah saya dengar di satu gereja, wah pengerjanya, penatunya, nggak mau perhatian pendetanya. Loh, yang tolong pendetanya, istrinya waktu sakit itu, Pak Haji yang nulungi. Loh, harusnya ini kan gereja itu nulungi dia. Wah, sampai saya kaget ya. Pak Haji yang mengangkat istrinya masuk ke mobil bawa rumah sakit. Di mana itu orang gereja? Di mana kasih Allah? Itu persis seperti orang Samaria baik hati ini. Nah, ini kita mengalami satu kehidupan yang terbolak-balik. Dan kita belajar hari ini. Kita bersyukur hari ini. Jadi kasih dalam perjanjian lama, hari ini kita pelajari adalah the mercy. Kasih yang penuh dengan kemurahan, belas kasihan Allah. Dan itu inti dari perjanjian lama. Tanpa belas kasihan, kamu nggak bisa mendapatkan hati Tuhan, kasih Tuhan. Ya. Dan itu satu. Kasih ya belas kasihan, kasih ya kemurahan, dan kasih itu artinya di dalamnya belas kasihan, kemurahan, dan juga ada kesetiaan Tuhan. Nah, itu kasih, tidak bisa terlepas. Ya. Oke, mari kita berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan.